Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nugraha, saya dari kelas 9A. Saya akan menyampaikan 3 materi yang telah saya rangkum di pelajaran informatika. Yang pertama adalah sistem komputer. Sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware atau pengguna yang berfungsi untuk memastikan komputer berfungsi secara optimal, dan berfungsi juga untuk mengubah data menjadi informasi. Terus ada komponen-komponennya, yaitu tadi yang sudah disebut di definisi. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Apa itu hardware? Hardware adalah sifat fisik komputer yang bisa disentuh oleh kita. Selanjutnya ada software. Apa itu software? Software adalah perangkat lunak. Ya, jadi tugasnya itu, software itu program yang mengoperasikan hardware agar bekerja. Selanjutnya ada brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah pengguna komputer yang mengoperasikan komputer. Jadi seseorang yang memainkan komputer disebut brainware. Terus ada juga cara kerja sistem komputer. Jadi sistem komputer beroperasi melalui tahapan yang terorganisir dan sistematis untuk memproses data menjadi informasi. Proses ini melibatkan input, processing, storage, output yang saling terkait. Yang kedua adalah jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sekumpulan 2 atau lebih perangkat komputer yang terhubung untuk berkomunikasi dan saling berbagi sumber daya. Perangkat komputer dalam jaringan mencakup PC, laptop, smartphone, dan server. Jadi semua perangkat ini saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi. Dalam jaringan komputer, ada pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan pihak yang memberi atau mengirimkan layanan disebut server atau penyedia. Dalam jaringan komputer terdapat komputer server dan beberapa komputer klien. Apa itu komputer server? Komputer server berfungsi untuk mengatur aliran data dalam jaringan seperti melayani pengiriman dan penerimaan data serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan komputer-komputer klien. Sementara komputer klien merupakan komputer yang menerima pelayanan. Jika dilihat secara fisik, jaringan komputer dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan kabel, yaitu jaringan komputer yang secara fisik dihubungkan dengan kabel jaringan. Terus ada jaringan nirkabel, yaitu jaringan komputer yang dihubungkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Terus perangkat jaringan seperti NIC, hub, switch, router, dan modem berfungsi untuk mengatur dan mengolah lalu lintas data dalam jaringan. Setiap perangkat memiliki peran spesifik dalam meningkatkan spesifik efisiensi. Protokol komunikasi adalah kumpulan aturan yang menentukan bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan, contohnya TCP atau IP untuk mengakses HTTP dan untuk mengakses web. Begitu. Terus jaringan juga dapat dibagi menjadi beberapa jika dilihat dari luas jangkauannya, yaitu ada PAN, ada LAN, MAN, WAN, internet, dan intranet. Jadi pertama itu ada PAN. PAN itu personal area network. Jadi ini tuh semacam hotspot, hanya beberapa perangkat saja. Terus selanjutnya ada LAN, local area network. Jadi ini tuh untuk satu ruangan seperti WiFi. Terus selanjutnya ada MAN, metropolitan area network. Ini itu untuk kayak antar gedung satu dengan gedung lain. Selanjutnya ada WAN, wide area network. Ini tuh mencakup 2 wilayah, negara, bahkan benua. Terus ada
internet tuh mencakup seluruh dunia. Jadi mencakup pan, wan, man, dan lan. Selanjutnya ada intranet. Intranet sama seperti internet, namun bedanya intranet itu hanya untuk beberapa organisasi saja. Jadi tidak umum publik, hanya beberapa saja. Tetapi sama seperti internet. Yang ketiga, yang terakhir adalah informasi dan publikasinya. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah diolah sehingga berguna untuk memilih keputusan. Mengapa informasi berguna untuk memilih keputusan? Karena informasi menurunkan ketidakpastian data. Jadi maksud dari menurunkan ketidakpastian data adalah data itu kan hanya fakta saja. Sementara informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah, jadi lebih jelas. Terus lanjut ya. Di sini ada kriteria kualitas informasi menurut Raymond. Yang pertama, akurat. Yang dimaksud akurat itu berarti informasinya itu jelas. Terus yang kedua, tepat waktu. Disampaikan tepat waktu maksudnya. Yang ketiga, relevan. Relevan itu maksudnya bermanfaat bagi yang menerima. Terus yang terakhir itu ada lengkap. Ya, jadi harus lengkap. Di sini informasi juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat privat dan publik atau umum. Terus di sini kita bisa menganggap kalau informasi adalah sungai yang mengalir deras, sehingga kita sulit membedakan mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang menyesatkan bagi kita. Jadi di sini ada 6 cara untuk memilih dan memilah informasi. Yang pertama, kita dapat melihat dari judulnya. Yang kedua, kita dapat melihat dari isi beritanya. Yang ketiga, kita dapat melihat dari narasumbernya. Yang keempat, kita bisa lihat dari sumbernya. Terus yang kelima, kita bisa lihat dari gambar. Yang keenam, kita juga bisa melihatnya dengan cara membandingkannya, perbandingan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.